El Victor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini ya Ustazah. Alhamdulillah sehat Mas Ishak, sekeluarga. Semoga Mas Ishak, sekeluarga dan dulur-dulur El Victor ataupun sahabat-sahabat yang menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini, baik melalui on air radio 93,3 FM ya Mas Ishak ya, Iya, atau betul. pakai aplikasi live streaming ada ya. Silakan di download di Play Store. Ataupun yang menyimak perbincangan kita melalui live TikTok baik di akunnya Radio El Victor maupun di akun saya Mas Ishak Faizah Rashidah. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apa, diberkahi semua urusan kita dan kita dimampukan untuk menyempurnakan amanah-amanah kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anjih. Ya baik Ustazah, pada kesempatan hari ini judulnya ini menarik sekali ya. Ini judul dan juga pinjol ini ya. Ini masalah utama sebenarnya karena keseharian kita dapatkan. Ini bagaimana kok muncul judul yang seperti ini atau topik yang seperti ini Ustazah? Ini sebenarnya Mas Ishak pada waktu rame-rame kapan hari itu ada anak SD yang putra seorang anggota DPR waktu itu Mas Ishak, kalau saya tidak salah ingat ya, yang dibunuh oleh tetangganya karena tahu tetangganya itu kalau anak itu kalau pagi hari itu sendirian di rumah dan dia terjerat pinjol begitu Mas Ishak, judol dan juga pinjol yang kemudian dia nyasar itu ya, nyasar si anak itu sampai kemudian membunuhnya ya. Itu baru satu kasus pada waktu kasus ini terjadi itu sebenarnya saya ingin mengangkat topik ini Mas Ishak. Tapi pada waktu itu mungkin kita lagi bahas apa ya? Oh, ada LGBT itu yang lagi ramai waktu itu juga. Jadi kita harus memilih. Jadi baru kali ini, tapi sebenarnya mau dibahas bulan lalu kah atau bulan-bulan sebelumnya atau sekarang, persoalan ini itu juga masih menjadi persoalan yang krusial, Relevan ya masih relevan sekali karena kasus ini tuh bukan kemudian sudah terselesaikan hari ini Mas Ishak ya. Masih banyak ya. Jadi judol dan pinjol itu nanti saya akan tunjukkan itu satu rangkaian Mas Ishak. Hari ini tuh menjerat sebenarnya tidak hanya generasi, kalau kita bilang generasi muda itu tidak hanya begitu, tapi juga sudah mulai menjerat mayoritas masyarakat dan yang sangat disayangkan itu menengah ke bawah Mas Ishak ya. Meskipun yang menengah ke atas ya banyak kita pernah membahas itu, bahkan kan pemainnya itu ya juga ada yang dari kalangan para pejabat, dari tentara, dari polisi bahkan dan seterusnya. Nah itu menunjukkan kepada kita bahwa ini memang persoalan yang harus kita dudukkan, kita ketahui kenapa itu terjadi, apa akar masalahnya begitu Mas Ishak. Lalu sebagaimana kekhasan pembahasan kita ya, kita akan hanya menjadikan pemikiran Islam, hukum-hukum Islam, point of view of Islam ya, Islamic thinking itu untuk menjadi pisau bedah analisa kita dan juga kemudian tawaran solusi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu Mas Ishak ya. Jadi tidak hanya generasi muda, tapi hari ini semakin miris karena anak-anak SD ikut juga ya. Sudah banyak yang mulai kena judol pinjol ya. Masya Allah. Baik, di luar El Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini bersama Dr. Ustazah Faizah Rashidah, Master Kedokteran Tropis ini ya. Baik, Ustazah, monggo silakan ini Ustazah. Ya, terima kasih Mas Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur El Victor, sahabat-sahabat yang menyimak perbincangan pada pagi hari ini. Kalau kita bicara judol dan pinjol, ini memang adalah ancaman serius bagi generasi dan juga masyarakat kita pada umumnya Mas Ishak. Kalau kita sedikit saja bukakan data yang kita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, itu PPATK
mencatat di semester pertama tahun lalu itu ada sekitar 3 juta lebih orang tercatat sebagai pemain judi online di Indonesia pada semester 1 saja di 2025. Ada data lain yang kemudian menyebutkan 3 jutaan tapi 8,8 juta, 9 jutaan. Itu yang dikatakan sebagai pecandu atau pemain aktif, dan sayangnya itu sebenarnya nggak hanya, sayangnya bukan hanya kalau masyarakatnya dari ekonomi kelas bawah ya, tapi kan kelihatan makin parah gitu loh kalau dikatakan di situ mayoritasnya itu dari sekitar 9 jutaan itu mayoritasnya itu dari kelompok masyarakat ekonomi kelas bawah. Artinya jadi ya memang habis-habisan gitu situasinya itu Mas Ishak ya. Kalau yang mungkin kalau yang kelas atas itu terjerat pinjol, terjerat judol itu mungkin masih ada space, ada waktu, masih ada harta yang masih bisa membuat mereka itu survive gitu ya. Tapi kalau masyarakat ekonomi kelas bawah itu ketika kena ini itu ya memang habis-habisan. Makanya kemudian kita bisa lihat di antara dampak ikutannya itu kan memang ada banyak, mulai dari kriminalitas yang meningkat ya kayak itu tadi ya. Tetangga yang kita kenal dekat, untuk tetanggaan dia bahkan jalan kaki itu sih yang membunuh tetangganya itu, membunuh anak tetangganya itu. Kriminalitas meningkat, orang menjamret dengan enak, mudah membunuh, merampok, gendam dan seterusnya itu ya. Atau jual diri, atau kemudian kalau tidak sanggup ya bunuh diri ya. Ketika udah kena kadung nyandu judol, lalu terjerat pinjol, lalu diuber-uber sama teror debt collector yang itu kemudian seluruh koneksi yang dia punya, sisi-sisi hidup yang dia seolah-olah itu ditekan, disempitkan sampai dia itu nggak bisa bergerak. Itu di situ kemudian banyak yang kita lihat mengambil tindakan yang sampai seperti itunya bunuh diri, tidak hanya diri sendiri, bahkan kemudian seringkali juga mengajak bayi-bayi, bahkan sampai pada level bayi anak-anaknya itu. Jadi ini memang meskipun yang judi itu mungkin orang dewasanya, tapi dampaknya kasus judi dan judol dan pinjol ini itu telah memakan korban itu ya seluruh anggota masyarakat, begitu loh Mas Ishak. Apalagi kemudian sekarang sudah mulai ada dan mulai banyak pemain judol dan pinjol itu dari kalangan anak-anak. Nah, kalau data dari OJK itu di kuartal ketiga 2025 dikatakan oleh OJK ada lebih dari 90 triliun pinjaman online 90 triliun yang sah, maksudnya sah itu legal versi pemerintah hari ini ya, yang itu macet. Artinya yang itu kemudian bermasalah yang ini menunjukkan berarti coba bayangkan segitu itu ya, ketika kemudian dibagi dalam masyarakat kita yang mereka ekonomi bawah itu berapa banyak kira-kira kan yang mereka itu tertatih-tatih dan ngos-ngosan membayar pinjol tadi itu ya. Nah, kalau anak-anak Mas Ishak itu ada data di tahun 2024 itu. Kalau data ini gampang ya teman-teman atau sahabat sekalian, silakan googling sendiri saja atau nyari sendiri saja. Jadi saya juga tidak menyebutkan sumbernya dari mana karena macam-macam ya. Nanti yang lebih kita pentingkan yang itu merupakan sebuah hal yang original pemikiran kita adalah analisanya. Tapi kalau data ini silakan Anda mau cari dimanapun gitu ya. Ada yang kemudian kalau saya ambil dari Antara News itu dikatakan di sana ada di 2024 itu ada sekitar 197.540 anak dan remaja terlibat dalam judi online yang transaksi yang mereka lakukan itu mencapai 294 miliar. Nah, itu anak-anak sama remaja itu ya. Nah, malah yang di ini mpr.go.id itu malah ada data pemerintah mencatat dari total jutaan pemain judi online di Indonesia 80 ribunya itu adalah anak-anak usia sekitar 10 tahun. Yang makanya 10 tahun yang dikatakan anak 10 tahun itu sudah main judi online itu karena dia itu sudah kenal sama platform judi online. Jadi di sini kita bisa melihat memang ya ini sudah bayangkan gitu dia, anak umur 10 tahunan itu sudah
nyandu, berjudi sampai membuat dia itu nggak kepikiran sekolah, bahkan kemudian dia itu sudah dikejar-kejar oleh debt collector gitu ya, sudah dapat ancaman dari orang dewasa bahwa dia itu akan dibeginikan lalu jadi korban pemerasan, itu juga sudah banyak gitu Mas Ishak. Ya, jadi bahkan dikatakan di ini kalau pakai antara news.com juga itu hampir 1 juta pelajar dan mahasiswa, kalau digabung sama mahasiswa, pelajar dan mahasiswa itu ada 1 juta yang bertransaksi judi online di bawah 100.000 per hari. Jadi judi online jangan dibayangkan angkanya harus besar gitu ya Mas Ishak, enggak. Naruhnya itu bisa 10.000, 20.000 gitu Mas Ishak. Di bawah 100.000. Memungkinkan tidak? Memungkinkan hari ini anak-anak SD itu kalau sangunya dia itu 20.000 begitu ya. Separuhnya ya. Nah, bisa dia pakai itu. Jadi di sini memang merupakan sesuatu yang cukup angka yang harusnya membuat kita itu waspada. Ini persoalan yang nggak bisa dibiarkan. Kalau kita sampai loss generasi, ya bukan panen generasi emas, generasi cemas kita nanti. Cemas ya. Ya di waktu Indonesia emas itu kita bukannya malah mendapatkan generasi emas, tapi generasi cemas Mas Ishak, karena seperti itu mereka anak-anak yang malah gak kepingin sekolah, sibuk main game ya. Nanti saya tunjukkan gimana ceritanya itu kok bisa kenal dengan judi online itu ya Mas saya. Nah, jadi itu angka dari sisi datanya. Kalau dari sisi dampaknya tadi kita sudah sempat sampaikan ya Mas Ishak ya. Jadi mereka tidak hanya kemudian menjadi orang-orang yang anak-anak yang kemudian akhirnya memang malas sekolah gitu. Ada kalanya itu bahkan malas sekolahnya itu karena dia memang lari dari kejaran debt collector Mas Ishak. Ya. Jadi ketika kemudian dia sudah sudah kadung kecanduan judi, lalu kemudian dia terlibat pinjol. Nah, pinjolnya itu kok bisa gitu ya? Itu karena ada kemudahan memang hari ini yang membuat anak-anak yang gak punya KTP pun gitu ya, anak-anak yang belum balik, belum dewasa sekalipun itu bisa masuk, dikabulkan gitu loh pengajuan pinjolnya itu, karena dia cuman pakai fotokopi KTP. Mungkin ternyata dia memakai HP orang tua yang di situ ada fotokopi KTP-nya, atau dia cukup dengan menggunakan ada yang di daerah Jogja itu NIK BB-nya. Nah gitu. Kemudian apalagi kemudian ditambah dengan aplikasi e-wallet atau e-money yang itu kemudian juga seringkali kan juga terinstall di HP juga yang dipakai. Nah itu nanti saya juga tunjukkan kita harus waspadanya itu seperti apa supaya jangan sampai kemudian ternyata anak kita itu bermain, mengajukan pinjol tanpa sepengetahuan kita begitu. Karena ada hal-hal yang ternyata itu memudahkan mereka. Nah, jadi memang dampak sosial yang sangat ekstrim itu dikatakan bahkan sampai puluhan orang telah bunuh diri karena tekanan utang pinjol judi online sampai akhir 2024 ya, sampai kemudian membawa satu keluarga. Nah, yang itu dari sisi data. Dari sisi yang kedua, apa sebenarnya atau faktor apa yang menjadi penyebab anak-anak ini kemudian mudah terpapar judol dan pinjol? Yang pertama itu karena hari ini akses digital itu mudah Mas Ishak. Karena seiring dengan revolusi digital yang besar-besaran, orang kan HP itu ya nggak harus orang kaya, nggak harus orang kaya yang punya itu. Mau pengemis pun tuh punya HP gitu Mas saya. Kan pengemis itu kan dianggap mewakili mereka yang tidak punya ya, makanya dia mengemis. Itu punya HP gitu. Bukan sesuatu yang begitu. Lalu kemudian kalau pengen dapat akses internet, kalau mau gratisan ya berangkat saja lah kemana begitu ke tempat-tempat publik untuk nyari wifi gratisan, mau di warung kopi atau dan seterusnya ya. Itu. Jadi akses digital itu mudah sekali, bisa diakses melalui HP, tablet, komputer yang orang masuk ke situ kan nggak ditanya atau kamu umur berapa kok main-main ini, dia pakai akun orang tuanya bisa masuk ke sosmed, scrolling apapun, ke TikTok, ke ini, ke akun sosmed apapun dia bisa begitu loh. Meskipun hari ini ada pembatasan PP dengan PP Tunas itu ya, tapi kan si aplikasi tadi itu saatnya kemudian kita jawab dengan jawaban yang bujui lah ya bisa ya Mas saya, karena dia tidak tahu gitu ya. Ada kalanya memang ketika pada waktu aplikasi pembayaran itu memang kemudian minta verifikasi dalam bentuk foto wajah. Tapi ada cara juga untuk membuat wajah yang imut jadi bisa terlihat tua, waktu wajah tidak imut ya bisa begitu. Wong filter juga banyak gitu ya Mas saya. Nah, jadi itu
dari sisi teknologinya, dari sisi pengawasan, hampir kemudian anak-anak yang hari ini itu megang-megang HP itu justru dikenakan oleh orang tua mulanya. Sejak dia itu bahkan bayinya masih balita gitu ya, masih batita, itu kenal HP, ngerti scrolling, buka ini itu dan seterusnya, itu dari orang tuanya. Ya HP orang tuanya, internet orang tuanya menyediakan, kesempatan itu lepas kontrol itu ada peran orang tua di situ yang memang kemudian ada. Sayangnya faktor yang keduanya itu mereka itu terjun ke dunia digital itu dengan minim literasi digital. Mereka itu udah ngerti di dalam dunia digital itu ada apa saja. Apa memang kemudian kalau dia itu menggerakkan jarinya, scroll lalu klik nempel, ya, menahan, itu tuh tidak bermakna sesuatu. Itu bermakna sesuatu. Dijadikan rebutan oleh platform apapun itu untuk dijadikan sebagai sebuah data algoritma, Mas Ishak. Jadi kalau kita itu buka gini ya, scroll cepet, begitu kemudian satu saat ada misalnya Mas Ishak sukanya apa? Lihat tas gitu atau lihat apa ya misalnya mobil gitu ya. Begitu kemudian ini menarik ini yang saya suka, langsung kita berhenti, jempolnya saja nempel saja sebentar toh, hanya untuk melihat lebih lama dikit gambar itu langsung diolah itu sama algoritma. sama si platformnya. Dia ternyata suka dengan seperti ini, postingan seperti ini, maka itu bermakna, maka dia akan hadirkan supaya masih sakit itu nanti balik lagi ke situ, seneng lagi lebih lamanya crawlingnya, karena itu lebih menguntungkan, akan bisa dia gunakan untuk memapar dengan iklan-iklan yang lain yang itu akan mendatangkan cuan dan seterusnya, akan dia hadirkan lagi, tidak sekedar gambar yang serupa atau postingan serupa, tapi juga dengan link-link yang sekiranya itu masih relate dengan itu. Pernah nggak ngerasakan? Pernah. Pernah sekali saja nggak sengaja punya pikiran begini, tadi kok bagus langsung begitu besoknya lagi atau setelah sudah ditutup kita buka lagi, banyak masuk sudah semua isinya beranda kita apapun yang FYP itu ternyata berkaitan dengan yang tadi sempat kita buka. Iya, nah ya kayak gitu itu mereka masa ngerti yang kayak gitu itu. Terus bahwa pada saat mereka kemudian anak-anak itu misalkan main game online, mainnya itu mabar secara online, di antara dia yang main itu apakah semua itu adalah anak-anak? Dia tahu nggak di situ tuh ada orang-orang dewasa, orang dewasa yang sedang memang nyari ya, dia itu predator anak yang memang nyari mangsa, yang akan kemudian dia kenali akunnya, fotonya, diajak chat di situ dan seterusnya. Ini kayaknya calon korban. Kita pernah membahas itu ya tentang predator anak ya secara online ya itu. Nah itu jadi minimnya literasi digital dan finansial. Dia nggak ngerti kalau kemudian ada tawaran nama-nama iklan pinjaman online itu kan nggak bau-bau pinjaman gitu kan. Ada kami. Menarik sekali. Nah, gitu kan ya. Misalkan kan aman kayak aman gitu ya. Jadi kayak memang teman baik yang menolong, yang pokoknya nggak ada terus ini adalah pinjaman yang akan menjerat kamu. Misalnya nggak terbaca itu. Nah, mereka juga nggak ngerti kalau kemudian sampai pernah ngeklik lalu sempatlah nulis misalnya NIK, dikiranya itu atau kemudian memasukkan rekening gitu ya, memasukkan rekening itu dikiranya itu kalau belum di oke, belum ini tuh masih panjang prosesnya, nggak ngerti ternyata begitu kemudian dia pernah memasukkan padahal mau balik mau cancel, ternyata sudah langsung mendadak dikirimi itu, sudah ada nomor rekening sudah bisa dikirimi, itu akan dikirimi dan begitu sudah masuk Anda balik itu sudah nggak bisa utuh lagi. Dan itu sudah akan terbentuk utang. Dan kalau kemudian Anda tidak bisa membayar, konsekuensinya itu nanti Anda diteror begini-begini. Anak-anak masa ngerti itu. Jangankan anak-anak, orang-orang dewasa yang literasi digital dan finansialnya rendah juga banyak masih sakit. Kena juga. Iya. Ya. Nah, terus faktor yang ketiga apa yang menjadi faktor penyebab anak-anak generasi kita itu akhirnya terjerat masuk judul pinjol itu adalah lifestyle hari ini masih sakit yang dibentuk oleh peradaban sekulerisme itu kan peradaban yang nggak menggunakan tuntunan wahyu, nggak menjadikan halal haram sebagai standar, tetapi membuang agama. Boleh beragama apapun, tapi nggak usah pakai bawa agama lah kalau ngurusi urusan hidup ini. Nah itu namanya sekuler. Peradaban sekulerisme, kapitalisme itu adalah peradaban yang menjadikan nilai-nilai materi itu sebagai tolok ukur kemuliaan baik buruk gitu loh Mas Ishak. Sehingga orang itu dikatakan paling berbahagia ya kalau yang paling kaya. Lalu itu akan membuat mereka itu kaya kok eman-eman kok gak ditunjukkan ke orang kan gitu kan ya. Wong semakin dia itu terlihat kaya akan semakin menaikkan posisinya, kekerenan dan seterusnya. Maka dia pasti akan flexing, budaya flexing menjamur. Orang-orang yang kemudian
melihat menjadi FOMO. Apa sih itu? Oh, enak ya makan, beli makanan di sini, oh jalan-jalan ke situ, healing di situ. Nah kan itu kan FOMO. Budaya itu akan membuat untuk membiayai lifestyle yang kayak gitu. Akhirnya itu tadi ada yang kemudian terjerat pinjol, ada yang terjerat judol itu Mas Ishak ya. Jadi bukan untuk kebutuhan makan gitu juga enggak Mas Ishak. Kadang-kadang itu ya itu tadi untuk lifestyle. Pengen bawa HP yang begini supaya enggak dijadikan perbincangan atau dianggap nggak keren oleh teman-teman gaulnya dan seterusnya. Itu ya, itu dari sisi data dan apa yang kemudian membuat faktor yang membuat mereka itu masuk dalam jeratan judol dan pinjol. Saya langsung masuk ke dalam, lalu bagaimana kronologinya atau ceritanya anak-anak bahkan itu usia SD kok bisa kena judol pinjol. Itu apa mereka itu ketika buka HP langsung nyari aplikasi ke Google Play Store gitu, aplikasi judi online? Enggak. Atau kemudian mereka itu nyari situs atau aplikasi pinjaman online? Juga tidak begitu ceritanya. Jadi mereka itu bukan yang mengejar atau nyari judol dan pinjol itu, tetapi mereka yang dikejar. Mereka yang dikejar. Ini kata kuncinya ya. Jadi yang ada tahapannya, ada tahapan sampai seseorang itu akhirnya menjadi kecanduan dan terjerat dalam judol pinjol itu. Tahap pertama itu paparan awal atau exposure ya, paparan awal. Pada saat ini anak-anak atau generasi itu belum berniat judi. Dia posisinya itu hanya ngelihat ya. Kalau pada waktu posisi ini bahkan orang seperti saya bisa masuk di sini. Contohnya adalah karena pada saat ini nih yang terjadi ini kan sebenarnya judol itu tidak tampil dalam bentuk seperti judi begitu Mas Ishak, tapi dia itu game, hiburan, iklan. Yang kadang-kadang iklan ya, kita coba Mas Ishak kalau di HP kalau membuka dokumen Word atau Excel dan seterusnya kan mungkin pakai WPS gitu ya. Kalau nggak berbayar kan akan muncul iklan kan. Pada sebenarnya yang sedang kita buka itu adalah sebuah file yang berguna, tapi begitu kemudian muncul iklannya kan kayak mainan, misalkan gelas yang diisi separuh nanti cocokkan warnanya, atau kemudian permainan yang kayak Tetris gitu loh Mas Isa. Nah, yang begitu pokoknya game lah, iklan game yang menarik ya, nyoba nanti itu akan ada di situ itu. Oh ini game kayaknya menyenangkan, atau tembak-tembakan yang langsung bisa digiring segitu. Nah begitu ya, jadi di sini nih media yang digunakan adalah iklan-iklan di sosmed, TikTok, Instagram, Facebook itu sosmed, atau kemudian pop up iklan game, tiba-tiba muncul pop up gitu ya. Kayak waktu kita buka situs apapun itu terus pop up. Nah itu kalau kemudian dia mengiklankan ini game ini gratis, nah itu awal itu awas ya, hati-hati. Game gratis itu hanya sebuah modus pertama kali untuk membuat dia memainkannya, karena tuh nggak ada ruginya gratis. Karena nanti jebakan tuh setelah itu akan dimainkan, gitu ya. Atau ada kalanya paparan itu melalui kolom komentar Mas Ishak. Jadi kita itu tidak sedang menonton apa-apa yang berbau game ataupun judi ataupun pinjaman online, tapi ketika postingan itu ternyata ada komentar, ada saja tuh orang yang nyepam, dan memang mereka tugasnya begitu, nyepam itu, misalkan klik link ini dijamin gacor, misalnya begitu, kalimat-kalimat begitu kan biasanya ya, pasti menang, pasti ini, nah itu pasti beruntung. Nah itu tuh sebenarnya jebakan awal, itu paparan awal. Nanti kalau anak-anak itu apa sih ini, main apa sih yang dijamin gacor ini, yang dijamin akan beruntung ini, akan seru ini ya. Kalau ngeklik ya sudah, masuklah dia gitu, masuk dalam jebakan awal gitu. Atau kalau kemudian WhatsApp, masuk ke WhatsApp grup-grup gitu. Itu akan ada juga mereka-mereka yang memang nyasar untuk masuk ke dalam grup apapun untuk nyepam komentar yang minimal ngirim link dengan cara yang membuat orang itu kayak kepo gitu loh ya. Padahal nggak ada hubungannya apa-apa, pokoknya asalkan diklik lah itu juga. Atau pada waktu anak-anak kita itu mungkin kalau anak kecil bahkan itu nontonin YouTube Short ya, biasanya kan, atau live streaming dan seterusnya. Itu tahap 1 Mas Ishak. Lalu tahap 2, setelah itu kan dia mulai main kan. Tadi kan ada ada iklan game ini, kayaknya menarik ya, dia klik, dia mainkan. Pernah merasakan main itu? Biasa tuh, cuman
kayak Candy Crush, kayak ngisi-ngisi air kayak menggabungkan warna, pokoknya mainan biasa lah itu. Nggak ada yang menakutkan. Kalaupun misalkan kemudian di situ ada kayak sesuatu yang harus dibayar, ternyata murah kok, cuman berapa gitu, 5.000, 10.000. Nah di situ itu dia kan mulai main, dan nanti mulailah dia menjadi merasa normal. Tahapan kedua, normalisasi, terasa biasa dan terasa aman. Saya memainkannya tapi nggak ada masalah. Nah itu yang dipakai apa medianya. Di sini mulai ada aplikasi judol di luar Play Store yang kemudian memang ditawarkan untuk kemudian diklik tadi masuk, atau melalui website, berarti pakai browser website ya. Atau ini tiba-tiba ada penawaran, ada akun yang mendemokan lalu menawarkan trial Mas Ishak, apa? Silakan uji coba. Uji coba berapa sampai 1 minggu atau apa. Anda bisa berhenti sewaktu-waktu. Pokoknya kalau ada kayak gini-gini nih, itu harus waspada ya. Kalau ada penawaran trial begitu gitu. Dan yang kemudian mulai dimainkan juga adalah adanya e-wallet. Karena nanti itu dia mulai agak disuruh kan untuk top up. Itu e-wallet itu. Jadi mungkin ada Dana, OVO, GoPay, kayak begitu-begitu itu. Jadi kalau ini perlu saya sebutkan supaya orang tua yang nggak ngasih HP ke anaknya, yang nggak memberikan anaknya itu e-wallet sendiri, tapi kalau kemudian Anda itu di HP Anda itu ada itu, sementara anak Anda juga make, ada kemungkinan atau terbuka peluang dana tadi, dana-dana dari e-wallet Anda itu dipakai gitu loh. Karena pada saat dia sudah mulai memainkan game online ini atau sudah masuk dalam aplikasi judi online itu, dia akan memang pakai itu masih sakit gitu. Nah, jadi di situ yang terjadi sebenarnya anak itu pada tahap normalisasi itu dia mulainya bermain gratis sebagaimana yang ditawarkan, atau kalaupun nggak gratis taruhannya kecil, bayarnya sedikit. Tapi dia sudah mulai merasa enak, apalagi kemudian biasanya itu hampir semua judi online itu menawarkan kemenangan di akun pemula. Yang baru pertama kali ikut daftar tadi. Pasti dimenangkan Mas Ishak. Jadi mulanya klik saja ini, ambil 10.000 untuk Anda, menangkan 100.000, memang begitu. Nah kayak gitu ya. Itu hampir 100% akan dimenangkan kalau baru. Diambil lalu dimainkan, ternyata benar. Saya 10.000 gratisan dikasihkan tadi. Ketika saya masukkan, ternyata dapat 100.000. Nah itu kan efek membuat senang. Ingat pernah ada menjanjikan ya Ustaz ini ya. Ya kan harus harus membuat dia itu balik lagi ke situ. Jadi dimenangkan. Ini modus ini kan sampai pernah dimainkan oleh sekelompok di Jogja ya. Kasus yang ada sekelompok orang yang memperdaya situs judi online. Sekelompok orang ini itu dia membuat banyak akun secara terprogram begitu ya, memainkan banyak akun untuk memiliki akun-akun baru dan memainkan judi online supaya menang terus. Setelah itu dia lari. Akhirnya kan si bandar ini kan bingung, rugi terus. Kemudian dia melaporkan ke polisi. Tahu apa yang kemudian ya? Itu kan ya lucunya kan. Jadi mereka yang mengambil keuntungan dari bandar judi online itu yang dianggap melakukan kriminalitas, tapi judi online-nya nggak dianggap sebagai kriminalitas. Jadi kan di situ kan sebenarnya sangat lucu sebenarnya Mas Ishak. Nah jadi di sini itulah yang terjadi. Nggak perlu ada verifikasi usia yang ketat, hampir tidak ada ketika anak-anak tadi memainkan itu, karena tinggal ngeklik iklan yang masuk, gitu. Bahasa yang dipakai jangan dibayangkan utang dulu ke sini, nggak ada kayak gitu. Adanya bahasa kayak spin. Coba putar aja, kayak gitu loh. Bukan kemudian kamu akan mendapatkan keuntungan, enggak gitu, tapi kata-kata bonus, naik level kesekian. Jadi kayak game, kayak enggak ada hubungannya sama judi, enggak ada hubungannya dengan itu. Ya, kalimatnya ya. Nah, jadi di sini anak-anak yang masih bocil-bocil itu, otak mereka belum bisa membedakan ini game berhadiah atau ini judi dengan uang sungguhan, itu kayak nyampur gitu, masih belum paham Mas Ishak. Itu yang tahap kedua ya. Lalu masuklah ke tahap ketiga Mas Ishak. Di situ mulai terikat
si anak tadi kan sudah merasakan enaknya main judol, pernah menang, penasaran ya, mulai terikat. Jadi ketika dia itu mau mainkan itu karena memang secara aktif, enggak lagi, bukan nggak sengaja, bukan karena asal klik karena lewat bolak-balik iklannya, enggak, tapi ini memang mulai nyari, pengen mendapatkan sensasi yang serupa yang pernah dia dapatkan itu kan, nyandu gitu. Jadi di sini malah dia mulai nungguin, biasanya akan ada diberi bonus-bonus itu kalau jam sekian, nungguin jam itu kayak orang shopping gitu loh. Nah, nunggu jamnya, tanggalnya, nanti bonusnya terbesar tuh di sini. Dia mulai menunggu jam, dia kemudian mulai main diam-diam itu di balik orang tuanya. Dia sengaja bahkan mengurangi aktivitas lain. Itu kan berarti memang sudah mulai menyengaja secara aktif, bukan nggak sengaja gitu ya. Nah, karena memang sudah ada keinginan untuk memainkannya secara mandiri, secara aktif untuk dia mau menangkan atau merasakan sensasi yang nikmat yang pernah dia dapatkan itu. Itu yang ketiga. Nah, media yang digunakan ini mulai ada itu namanya notifikasi aplikasi. Jangan sampai kelewatan 1 jam, kesempatanmu cuma 1 jam. Nah, kayak gitu-gitu. Kalimat begitu itu kayak orang ketika di diskon 50% sampai maksimal jam 11. Satu hari. Lah kayak gitu. Jadi mulai di situ ada notifikasi aplikasi, ada dikenalkan ada bonus harian, event-event terbatas dengan limited time ya. Kayak gitu-gitu itu. Nah, atau kemudian kalau mereka sudah tergabung dalam grup pemain, ya ada live chat di situ. Di sini sudah terjadi yang namanya kecanduan psikologis, Mas Iksan. Kecanduan itu gimana itu, Ustaz? Definisi kayak narkoba itu ya. Candu itu adalah ketika seseorang itu untuk mendapatkan efek yang sama dia harus menaikkan dosisnya. Misalnya gini gampangannya, kalau pemakai pertama dari narkoba itu misalkan dia menyuntikkan atau menghisap 0,5 gram sabu, itu misalkan dia itu sudah ngerasakan wah mendapatkan kenikmatan yang dia cari. Kalau dia itu sudah nyandu, untuk mendapatkan efek yang sama dia harus naikkan dosisnya, atau dia harus naikkan frekuensinya. Makanya makin lama makin nambah, makin sering begitu dan seterusnya. Dari yang tadinya itu masih bisa dengan disedot, lama-lama dia harus yang langsung ke saluran pembuluh darah, karena dia untuk mendapatkan efek yang sama harus menaikkan dosisnya. Nah, itu kalau awalnya itu adalah rasa yang sifatnya psikologis saja, mental saja, nggak enak kalau nggak make, nggak enak kalau nggak ngegame, nggak enak kalau nggak main, kalau nggak naruh dan seterusnya, itu nggak enak, itu masih ketergantungan secara psikologis. Tapi kalau nanti dilanjutkan akan ada ketergantungan yang sifatnya fisik, Mas Isak. Ya, kayak misalnya narkoba tadi, nanti kalau dia nggak pakai badannya sakit semua, pusing, meler-meler, pilek dan seterusnya, mual-mual. Kalau ini yang nggak main ini tadi debar-debar mungkin, atau kemudian dia kayak pemarah, kemudian dia mungkin dia mungkin kayak panikan, kayak nggak bisa mengendalikan fisiknya begitu ya, daripada gangguan-gangguan yang sifatnya fisik. Nah, tahap berikutnya, tahap keempat, Mas Isak, sudah mulai nyandu kan, ya tambah nyandu kan. Orang nyandu tadi kan begitu dia menginginkan sensasi yang sama, dia harus naikkan itu. Tadi yang main game 1 jam cukup, sekarang nggak cukup 2 jam, nggak cukup 3 jam, sampai ke kamar mandi tuh harus dibawa, karena kalau nggak dibawa dia tuh akan kayak merasa kehilangan, kayak nggak tenang, kayak secara fisiknya itu dia nggak bisa kendalikan gitu. Nah itu, maka pada saat tahap keempat ini dia mulai main dan dia kalah, sudah nggak lagi tadi kan nggak dikasih kemenangan, kan sudah normal kan, dia bukan pengguna baru, dia sudah nyandu, kalahnya pada waktu dia main judi online ini, apakah akan membuat dia berhenti? Tidak. Kan kalau menang itu bikin apa? Ketagihan. Kalau kalah bikin penasaran. Mungkin penasaran. Kalau misalkan ini dulu togel pakai angka-angka, misalkan angkanya itu 9765 gitu ya. Dia nebaknya 9766. Oh, tinggal 1 angka saja yang kurang kan, gitu kan ya. Kayak gitu kan ya. Mesti ada akan selalu ada, kayaknya tadi itu kurang ini saja, kurang itu aja kan gitu. Kurang titik saja itu. Ya itu seperti itu akan buat dia penasaran. Kalau dia kalah dia akan penasaran. Kalau dia menang, besok apa lagi? Mungkin bisa lebih besar. Nah, itu. Sehingga yang terjadi di sini, uang jajan pasti habis. Uang jajan mulai habis. Enggak sekedar uang jajan habis, anak mulai bohong. Ya, Bu,
beli ini butuh itu, ada urunan ini ada itu, bayar ini bayar itu, ya kan. HP sudah mulai disembunyikan, sudah mulai nggak boleh diakses oleh atau dipegang oleh orang dan seterusnya. Ada kecemasan, takut ketahuan. Nah, begitu itu sudah mulai nampak dia mengisolasi diri, khawatir ketemu orang, ya, nggak bisa tidur. Di situ juga media yang digunakan ada tadi itu masih ada e-wallet, ada pulsa atau kuota, ada akun orang tua, ada top up voucher, ya. Top up voucher. Jadi di sini masalahnya adalah anak itu sudah kalah, tapi sistemnya itu akan mendorong dia untuk lanjut terus gitu loh. Lanjut terus. Jangan nyerah. Cari siapa tahu kamu menang kan gitu kan ya. Itu tadi kayak misalkan jadinya akhirnya orang itu tadi sampai berpikir menjual diri, menjual barang orang. Itu kan karena ayo masih bisa, kamu masih carilah apa ya, diusahakan kan begitu. Nah disitulah kemudian nanti dia itu akan ketemu dengan iklan yang lain, yaitu pinjol, Mas Ishak. Pinjaman. Ya kan, cukup dengan satu klik cair seketika, wis gitu kan. Padahal tadi dia dibikin ayo main lagi, ketemu dengan pinjol yang cukup dengan satu klik, cukup dengan dia. Ternyata waktu dia scrolling syaratnya KTP, look betulan di galeri HP ibu saya ini ada foto KTP ibu saya. NIK tinggal dimasukkan, foto KTP tinggal diupload. Kalau mau langsung dimasukkan kemana nanti transfernya, langsung ke sini juga sudah ada, sudah ada e-wallet ya, beres kan begitu. Jadi disitulah kemudian anak mulai mengenal, terkoneksi dengan pinjol. Jadi dia pakai NIK orang tuanya atau kadang-kadang dibantu temannya. Teman itu bukan teman sekolah ya, orang dewasa sekitar dia yang memang memperalat juga bisa. Tak rewangi engko nek oleh biro. Nah, gitu. Bagi-bagi. Dan pinjol ilegal itu enggak ada verifikasi ketat, Mas Ishak, enggak ada. Dan anak-anak itu sampai kena pinjol itu dia enggak paham bunga, enggak paham denda, enggak paham konsekuensi, enggak akan ada kolektor, enggak ngerti mereka itu. Pokoknya main. Ya? Iya, dia itu enggak sadar yang dimaksud dengan utang berbunga itu apa. Bahwa kemudian data pribadi yang kemudian dia masukkan itu akan bisa jadi jalan nanti itu ternyata dia bisa jadi sumber teror, Mas Ishak. Karena kontak-kontaknya itu juga ternyata disedot, nanti akan dijadikan sebagai wasilah untuk menekan dia, itu kan dia tidak paham gitu. Masuklah dia dalam sistem penagihan yang brutal. Nah, coba bayangkan anak-anak tiba-tiba ditelepon, kamu bayar nggak? Lalu gini, saya kemarin itu kan bikin waktu kita on air bulan lalu bahas tentang LGBT, Mas Ishak. Itu kan saya kemudian memecah video live kita on air kita gini ini dengan menjadi video-video pendek. Lalu saya posting lah itu di IG, di Facebook, di TikTok dan seterusnya. Itu postingan yang bahas LGBT itu komentarnya itu tiba-tiba itu ada banyak orang sok kenal. Bayar utangmu, kalau enggak maksimal besok ya kamu akan tak viralkan begini. Ini siapa gitu. Itu banyak ya, banyak itu banyak. Ini kok tiba-tiba ada orang-orang sok kenal ngasih saya pinjaman ini. Ini kalau bahayanya kalau kemudian orang itu enggak tahu, enggak kenal, dikiranya itu jadi sungguhan loh, Mas Ishak. Padahal itu orang-orang yang buzzer, bukan buzzer. Kerjanya memang begitu ya. Misalkan ini buzzernya LGBT, tapi dengan cara begitu bisa. Jadi kan anak-anak enggak ngerti, itu kan bisa kaget-kaget, bisa takut-takut dan seterusnya begitu. Yang diteror sampai ke DM segala. Ini siapa? Kalau kita kan ya jelas ngerti, saya enggak punya utang kok. Jadi di situ itu alah ternyata orang-orang ini ya gitu ya mainnya ya. Sempat akun Facebook, akun YouTube saya juga hilang, Mas Ishak itu habis itu. Nah, jadi tapi sekarang balik gitu. Nah, saya lanjutkan tadi tahap ketiga, dia sudah masuk ke pinjol ya, sudah masuk pinjol. Jadi karena dia itu butuh uang cepat untuk bisa tadi balik modal, untuk bisa memenang dan seterusnya, sudah kadung punya utang gitu. Dia akhirnya mengakses setelah pinjol. Masuk kemudian yang berikutnya, ketika dia sudah kenalan dengan pinjol, dia masuk dalam sistem penagihan yang brutal. Disitulah dia mulai mengalami teror dan tekanan. Pinjol menagih anak makin tertekan, makin stres, memunculkan masalah berikutnya, Mas Ishak. Ini adalah tahap ke-6 ya. Tahap ke-6. Jadi ya di situ media apa yang digunakan? Ya telepon, ya WhatsApp, ancaman sebar data, ancaman akan menghubungi sekolah, chat ke kontak keluarga.
pesan-pesan bernada intimidasi. Jadi kalau misalnya kalau waktu saya itu masih ada gitu tuh, tiba-tiba itu komentar tuh kayak gini, sok-sokan ceramah, kayak orang jadi bahas LGBT kemudian di situ ngancam-ngancam suruh bayar utang pakai dihubungkan sama aktivitasnya. Jadi memang dia berarti kan memang menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan. Jadi kalau anak-anak mungkin diancamnya dengan apa begitu yang lain. Itu jadi dampaknya apa? Akhirnya kan diteror begitu ya, ketakutan lah. Terbayang kalau sampai orang tua tahu, wah saya entah diapakan. Kalau sampai kemudian saya dikeluarkan dari sekolah, kalau sampai kemudian ternyata mereka menghubungi orang tua, ternyata saya punya utang sekian. Akhirnya itulah kemudian mereka menarik diri, mereka bolos, mereka nggak bisa tidur, mereka depresi, mereka mulai berpikir bunuh diri, minggat dan seterusnya itu. Nah, lalu yang berikutnya tahap ketujuh, masalah akhirnya makin melebar. Dan masalah melebar ini bukan hanya masalah uang, ini dampak lanjutan tahapan yang ketujuh ini. Jadi yang bermasalah adalah lagi sekedar si anak, tapi lebih lebar yaitu keluarga, sekolah. Dan itu sudah semakin melebar lagi. Kenapa kok kemudian sampai ada polisi perempuan yang membakar polisi suaminya, padahal dia baru melahirkan ya kan anak kembar gitu. Itu enggak sekedar si suaminya yang judol dan pinjol, masalahnya enggak di situ, tapi mulai merembet karena ternyata waktu itu kan kasusnya kan pemicunya baru saja ada notifikasi gaji masuk, ternyata sudah habis gitu loh. Jadi kan si istri ini tahu kalau barusan ada notifikasi gaji masuk, tapi habis karena dia tahu suaminya itu kena nyandu judi online dan juga kena pinjol. Padahal dia punya anak-anak bayi kembar, butuh pampers, butuh ini, butuhnya gak ada gitu. Jadi kayak muntap gitu kan waktu itu. Jadi disitulah kita bisa lihat masalahnya sekarang nggak sekedar pada yang bersangkutan atau hanya utang biasa, enggak, tapi melebar keluarga bisa hancur, sekolah itu ya bisa, ya sudah enggak ada sekolah-sekolahan, habis itu anak-anak itu sudah enggak mikir sekolah sama sekali, mungkin kemudian fisiknya juga lemah, suami istri mungkin si suami merasa ibu kamu ngapain aja begini-begini, wah gitu kan cekcok, mulanya masalahnya pada anaknya, akhirnya gegeran bapak ibu, utang itu juga kemudian ternyata enggak bisa ditangani oleh keluarga itu, mungkin melibatkan keluarga besar, jadi semakin melebar kemana-mana Mas Ishak itu akhirnya anak merasa bersalah, hidupnya hancur, kehilangan percaya diri, ya sudah ya, dari kabur, bunuh diri, putus sekolah itu di situ. Jadi di sini kalau mau saya reviewkan ya, simpulkan begitu ya, anak-anak atau generasi ini itu mengenal pinjol itu pola besarnya itu bukan mereka ngejar-ngejar judol atau pinjol Mas Ishak. Dia nggak nyari itu, tapi dia itu dikejar. Dan dia tidak pernah ada ceritanya anak itu langsung lompat ke pinjol, pasti dari judol dulu. Dan judol itu cara mengejarnya mereka itu bukan dengan menawarkan ini judi enggak. Melalui game-game yang sifatnya alami, yang dia itu mau ngapain aja, sekalipun aktivitasnya positif pasti terpapar. Kalau nggak punya literasi digital yang bagus, dia tidak ngerti bahwa itu adalah jebakan. Nah, anak tidak paham risiko jangka panjang itu, otaknya belum siap, dan didukung oleh sistem digital kita yang tidak ramah kepada mereka, jatuhlah kemudian mereka pada jebakan itu. Itu kita belum bicara lalu apa yang kita lakukan ya. Tapi kayaknya sudah harus iklan. Iya. Baik, dulu Victor, kita juga ada telepon, ini kita terima telepon. Terima telepon ya. Boleh, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Bu Win. Ini maaf ya Ustazah. Monggo. Saya bertanya masalah topik yang bulan kemarin, masalah LGBT. Karena kemarin itu karena saya tidak ada waktu ya, tidak ada waktu untuk bertanya. Waktunya habis ini. Ini di tempat saya ini ada, ya. Bagaimana dengan di lingkungan atas keberkahan itu? Gitu. Yang dua itu sudah buat, yang punya rumah sudah saya kasih tahu. Ini yang satu orang untuk mendukung, gitu loh. Ya tahu kalau itu sama jenis perempuan sama perempuan. Gimana ini? Gimana dengan dampak lingkungannya ya, keberkahannya ya. Baik.
Ngapunten ya, ngapunten luar topiknya monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada lagi nih Ustazah di WA ya. Mungkin bisa dijabarkan juga ya Ustazah ya. Ini juga Assalamualaikum Mas Ishak, ngapunten badhe nderek tanglet ya tentang topik bagaimana jika orang tua yang kurang paham mengenai literasi digital gitu ya. Gimana? Terima kasih. Ya, jadi satu tadi yang terkait dengan apa yang ditanyakan oleh penanya yang langsung telepon ya. Bagaimana tuntunan Islam ketika kita melihat satu kemaksiatan? Itu satu hadis Rasul dengan jelas menerangkan man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu wa falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran itu pada waktu bulan lalu saya terangkan, mungkar itu adalah apa saja yang diharamkan atau dilarang oleh Islam, itu pasti mungkar. Apa saja yang dicela, yang dikatakan buruk, karena kemarin kan saya tunjukkan bahwa perbuatan sodomi, zina, LGBT itu kan dikatakan sebagai perbuatan fahisyah kan? Iya. Orang-orang keji, pelakunya disebut mu'tadin, musrifun itu ya, orang yang melampaui batas. Nah, itu berarti kan dicela. Apapun yang dicela, apapun dikatakan buruk oleh Islam itu juga mungkar. Itu mungkar yang kedua. Yang ketiga, apa saja yang dijanjikan akan diberikan azab di akhirat dan diperintahkan kepada penguasa untuk menghukumnya di dunia ini karena itu dianggap kriminalitas, itu adalah kemungkaran. Nah, jadi sudah sangat jelas bahwa LGBT itu pada bulan lalu saya terangkan itu adalah keharaman yang akan diazab oleh Allah di neraka, di akhirat. Di dunia ini itu adalah seluruh ulama sepakat kalau sodomi, kalau gay atau homoseksual yang kaum Lut itu hukumannya adalah mati, Mas Ishak. Cara kematiannya beda-beda antara satu ulama dengan yang lain ya. Maksudnya mereka ada beda pendapat, tapi kalau bahwa hukumannya adalah mati itu sama. Itu karena dipandang sebagai kriminalitas. Nah, ketika kita sudah jelas bahwa ini adalah sebuah keharaman, ini adalah sebuah kriminalitas, ini adalah perbuatan buruk, apa yang kemudian harus kita lakukan? Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran di depan matanya, maka hendaklah dia merubahnya dengan kemampuannya atau tangannya. Kalau ini adalah orang yang punya kos-kosan misalkan, ya tentu saja kan dia punya kemampuan untuk kemudian mengusir, nggak memberi kos-kosannya kepada dia misalkan. Itu bagian dari tangan dia, merubah dengan tangan termasuk di situ. Melaporkannya kepada RT RW karena ini dianggap mengganggu dan merusak kemuliaan masyarakat atau yang berwajib, silakan. Begitu. Falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu melakukan seperti itu fa bilisani. Kasih nasihat, kasih peringatan. Kan begitu kan ya? Iya. Nah, kalau misalkan berdoa-doa di depan dia karena untuk menyampaikan kepada dia secara lisan itu bahwa kita itu memang tidak setuju begitu ya. Atau kemudian melakukan edukasi dan seterusnya. Fa illam yastati, tapi kalau tidak mampu juga fa biqalbi wa dzalika adzaful iman. Dengan ketidaksetujuan itu harus kita tampakkan minimal dalam hati kita, itu kita tetap tidak ridho, tidak setuju. Tidak boleh kemudian kita itu malah berbahasa basi, malah kita kemudian mendukung. Kemarin di bulan lalu saya tunjukkan bentuk-bentuk normalisasi LGBT itu, kalau termasuk kita itu ikut menikmati live-nya yang cowok-cowok dan cewek, lalu ikut tap love, lalu ikut nge-give. Nah itu support ya. Nah itu namanya sudah mensupport. Nah ini kalau memang nggak mampu mengingatkan, ya fa illam yastati fa biqalbi. Nah, tetap nggak boleh hilang yang namanya nggak ridhonya itu gitu loh, Mas Ishak, sambil kita mendoakan. Nah di situ itu tapi adalah selama-lama iman. Nah kalau kemudian dikatakan dengan gimana itu keberkahannya lah, kalau keberkahannya itu kan sudah jelas bahwa keberkahan itu akan Allah turunkan itu melekat kepada kaum yang mereka itu amanu wattaqau. La fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ardi itu kan. Kalau saja ahlul qura itu penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, aku akan bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Nah, jadi sini berarti ya kalau memang kemudian justru
justru kemudian melakukan hal yang bermaksiat, ya berkah Allah memang nggak akan turun di situ kan begitu. Jadi itu yang kemudian tadi mungkin ditanyakan oleh Ibu itu. Dan yang berikutnya adalah terkait dengan topik kita, apa yang harus kita lakukan. Kita tadi sudah membahas bagaimana judol pinjol ini sampai menjerat generasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ada beberapa langkah Mas Ishak, dan itu ada beberapa lapis ya. Lapis 1, ini adalah kita menguatkan si anak-anak kita, si generasi itu. Dengan cara apa? Kontrol yang paling kuat pertama itu adalah dia itu memiliki pemahaman yang benar, memiliki keberadaan Islam, ya, yang itu kan berarti berbasis ini Mas Ishak, berbasis akidah dan syariat Islam, ya. Jadi dia berarti kan selalu saya sampaikan, tugas kita itu menyiapkan anak-anak kita itu mengenali bahwa dia itu adalah hamba Allah, hidup adalah dalam rangka untuk terikat kepada syariat Allah. Karena itulah yang dimaksud dengan ibadah itu, begitu ya, menjalankan semua episode hidup itu sesuai dengan aturan Allah. Maka itu harus menjadi satu mindset, kesadaran yang tertanam sejak dini Mas Ishak. Ada atau tidak adanya kita, kalau itu sudah dimiliki, dia paham bahwa hidup itu adalah untuk terikat pada syariat Allah, dia harus menjadikan hal haram sebagai standar, maka dia akan ngerti bahwa judi itu haram. Judi itu haram. Terlibat dalam pinjaman ribawi itu juga haram. Bahkan kalau di Quran itu keras sekali itu, sampai Allah itu mendeklarasikan perang kepada mereka-mereka yang terlibat dalam riba, makan harta riba itu. Jadi kan kalau kita itu mau perang sama Allah itu loh, bisa menang tak? Nyari apa? Bisa. Gitu loh, gitu. Nyari apa? Jadi itu. Jadi situ juga kalau kaitannya dengan hal ini berarti kan kita pahamkan juga terkait dengan Allah Ar-Razik. Rizki itu berarti harus nyari yang halal. Tidak boleh dengan cara-cara yang haram. Saya Muslim, saya wajib terikat pada setiap proses apapun dalam mencari rezeki itu yang aman, yang halal dan seterusnya. Jadi jalan-jalan pintas seperti judi itu tidak akan boleh dia lakukan. Lalu yang berikutnya siapkan mereka untuk memiliki daya tahan dan kontrol diri yang kuat, ya, aspek nafsiyahnya. Anak-anak yang dia itu ngerti bahwa inna akramakum indallahi atqakum, ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa, dia tidak akan FOMO. Oh, teman saya pakai iPhone tipe apa, saya juga pengen. Teman saya pakai motor ini yang sudah dimodif begini, atau teman saya kemarin. Nah, dia itu nggak menunjukkan kemuliaan. Kalau itu kita berhasil install kan begitu kan dia. Jadi dia tidak akan kemudian jatuh ke dalam kondisi di mana dia jadi generasi yang membeli lifestyle itu dengan harta haram. Itu ya yang kedua. Lalu yang perlindungan yang berikutnya adalah orang tua itu harus juga bersih digital Mas Ishak. Maksudnya ya orang tua itu kalau pengen anaknya nggak kena judul, nggak kena pinjol, ya dia jangan juga begitu. Jangan main judul, jangan main pinjol. Jangan ada aplikasi-aplikasi yang ke arah sana. Ya, atau kemudian orang tuanya itu terus pakai, sering ada kalimat-kalimat yang mengeluhkan kondisi ekonominya, lalu terus memang kepikiran untuk ikut judul pinjol. Tidak boleh. Kalau kayak begitu ya sama saja, gitu. Sama saja menasihatkan. Lalu yang berikutnya pola asuh dan keteladanan dari sisi supaya kemudian nanti itu anak itu kalau karena ketidaktahuannya dia akhirnya terjebak, lalu terjalin komunikasi yang aman dengan kita, maka jalinlah hubungan yang dekat Mas Ishak. Karena kalau kemudian anak tadi itu sudah kadung kena ya, terus dia itu ketakutan karena orang tua itu waduh jangankan akan memaafkan, yang ada mungkin saya dikewangplengi sampai bagaimana begitu, karena selama ini tuh hubungan mereka itu ya memang itu tadi penuh kemarahan, penuh kebencian misalkan begitu. Maka kalau pengen menyelamatkan anak-anak kita dari ini tadi, jalinlah hubungan yang dekat dan harmonis dengan mereka. Kalau kemudian berkomunikasi dengan mereka, komunikasilah dengan dekat, jangan menghakimi, memungkinkan anak itu untuk bercerita dengan aman, nggak langsung dimarahi, nggak langsung dihukum, dikenali, oh dia kemarin sempat jatuh melakukan khilaf itu di mana, bisa diperbaiki enggak gitu ya. Itu. Lalu yang berikutnya, misalnya kayak gini, kita kasih kata kunci. Kalau misalnya ada apa-apa ya di HP, ada orang yang menelpon nggak kamu kenal, ternyata kemudian nggak sengaja kamu akhirnya uang ibu itu hilang, terus cerita misalnya kayak gitu. Nah kayak gitu itu biar dia ngerti. Ini termasuk literasi digital tuh kayak gini, karena anak-anak nggak ngerti. Kalau nanti tuh ada iklan seperti ini ya, kayak main game, jangan diklik ya. Nah kayak gitu. Itu jadi tadi bukan bilang saya nggak ngerti literasi digital. Mendengarkan ceramah ini tadi sama dengan membuat ibu lebih ngerti literasi digitalnya. Kan begitu kan ya. Lalu yang berikutnya, kasih perlindungan digital teknis, kendalikan perangkat. Ibu-ibu yang ngerti, orang tua yang ngerti, jangan cuma sekedar menasehati, tapi langsung aktifkan parental controlnya. Kontrol orang tua itu loh Mas Ishak. Mau nonton apapun,
batasi screen time-nya, situs-situs judi dan seterusnya yang memungkinkan diblokir lah kan gitu. Akses ke e-wallet jangan dikasih, ya jangan simpan foto ini foto KTP secara terbuka yang bisa diakses anak begitu. Itu. Lalu kalau ada OTP, kalau misalkan nanti ada orang yang minta ngirim WA, suruh masukkan kode begini kamu ditelepon. Nah, itu jangan sekali-kali sampaikan kayak gitu-gitu itu. Harus disampaikan. Lalu yang berikutnya adalah jangan kasih e-wallet sendiri kalau anak itu belum dewasa, atau rekening sendiri gitu ya. Jadi pakailah akun keluarga, pakailah mode-mode yang ramah anak itu. Yang terakhir bukan terakhir, satu lagi, ajarkan literasi keuangan sejak kecil ya. Literasi keuangan itu kayak gini Mas Ishak, yang simpel itu. Ajari anak membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, itu penting sekali. Kalau dia tuh nggak bisa membedakan pengen, ya nggak ada selesainya. Pasti kurang dan akan kurang nyari uang. Tapi kalau nggak butuh kamu itu, nak, itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Kalau kebutuhan bisa ditahan. Nah, ini mau habis ya ini. Ya, sih begitu. Kalau kemudian mau menerangkan tentang riba itu, simulasikan. Kamu pinjam 10.000, kamu disuruh mengembalikan 20.000. Kalau enggak, kamu nanti diteror. Kayak gitu itu namanya literasi finansial. Yang terakhir ya tentu saja kita membutuhkan hadirnya negara, Mas Ishak, yang mengawal dunia digital, yang menjatuhkan hukuman yang secara tegas kepada para predator ini tadi yang menutup situs-situs judi online maupun pinjol. Saya kira mungkin itu Mas Ishak. Kalau kemudian ini semua lapis itu dilakukan, ya insya Allah kita bisa melindungi generasi kita. Kalau hanya salah satu lapis saja, tidak akan bisa berhasil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.